Baik, hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita dalam kimia analisis ya. Materi untuk hari ini kita akan menghitung konsentrasi ion dalam larutan tunggal. Ya, baik, mari kita mulai. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai membuat larutan ya. Nah, membuat larutan, kemarin itu kalian sudah mempelajari bahwa membuat larutan itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah mengencerkan larutan pekat, kemudian melarutkan zat padat ya. Ini yang kemarin. Jadi kita sudah menguasai materi ini ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, materi hari ini saya ulangi kembali adalah menghitung konsentrasi ion pada larutan tunggal. Nah, biasanya yang sudah kalian pelajari itu adalah menghitung konsentrasi senyawa pada larutan tunggal. Jadi di kelas 12 ini kita akan mendalami kepada konsentrasi ion ya, tidak hanya konsentrasi senyawa saja. Karena mungkin saja nanti kamu di laboratorium itu misalkan diminta untuk membuat senyawa ion atau senyawa kation Fe begitu. Nah, jadi kalian harus bisa menghitung bagaimana konsentrasinya ya. Oke, nah kita lihat dulu contoh soalnya. Nah, jika di laboratorium kamu memiliki 500 ml larutan BaCl22 normalitas. Yang ditanyakan adalah, tahukah kamu berapa persen dari ion Ba2+ dalam larutan BaCl2 yang kamu miliki ya. Jadi tidak sekedar hanya mengkonversi konsentrasi senyawanya BaCl22 normalitas menjadi persen, tapi di sini yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi ionnya ya. Nah, kita lihat bagaimana sih Bu caranya. Oke, nah jadi di sini eh, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau menekankan dulu. Jadi dalam menghitung itu ada yang namanya kuantitas dan kualitas. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya jumlah kualitas itu contohnya adalah konsentrasi. Ya, di sini kamu memiliki 500 ml. Nah, 500 ml ini adalah kuantitas. BaCl2 dua normalitas. Nah, dua normalitas ini adalah kualitas. Begitu ya. Jadi perumpamaannya sama dengan jika kamu angkatan kelas 12 atau kelas 12 satu begitu ya. Eh, ada kelas 12 satu itu memiliki jumlah siswa katakanlah 30 orang, maka 30 orang itu adalah kuantitas. Sedangkan kualitasnya kalian adalah kelas 12. Jadi di sini kalian pahami dulu mana yang nilainya kuantitas, mana yang nilainya kualitas ya. Jadi kuantitas untuk larutan yang kalian miliki 500 ml BaCl2 dua normalitas, kuantitasnya adalah 500 ml. Kualitasnya adalah dua normalitas. Jadi konsentrasi itu adalah kualitas ya. Nah, berarti kalau yang ditanyakan adalah konversi kualitas, maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian diminta untuk mengubah konsentrasi dua normalitas menjadi persen, ppm, atau molaritas, itu berarti kalian hanya mengubah nilai kualitasnya. Maka kalau kalian mau mengkonversi nilai kualitas, jangan libatkan kuantitasnya, begitu ya. Jadi kalau kamu diminta untuk konversi, jadi BaCl2 dua normalitas itu berapa persen sih? Kamu konversi saja dua normalitasnya menjadi persen. 500 mililiternya jangan dilibatkan, jangan dihitung. Terkecuali kalau yang ditanyakan itu kuantitas seperti yang ini ya. Ini sudah saya tandai dengan warna, perbedaan warna. Untuk kuantitas warnanya oranye, ya. Untuk kualitas ini warnanya putih tulang ya. Oke. Nah, yang pertanyaan yang di sini dibuat dari berapa gram BaCl2 2H2O. Yang ditanyakan berapa gram? Berarti yang ditanyakan kuantitas. Maka kalau yang ditanyakan kuantitas, kamu gunakan informasi kuantitasnya. Seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan nilai kualitasnya, maka kamu gunakan informasi kualitasnya saja. Kalau yang ditanyakan informasi kuantitas, gunakan informasi kuantitasnya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini adalah yang akan kalian hitung. Pertama, konversi satuannya saja dari normalitas ke molaritas, ke persen, dan ke ppm.
Ini untuk konsentrasi senyawanya ya. Nah, kemudian diminta juga, jadi kalau konsentrasi ionnya bagaimana? Nah, ini juga nanti bisa kalian hitung ya. Dari BA-nya berapa, BA2 plusnya berapa, normalitasnya, molaritasnya, persen dan ppm-nya, begitu juga dengan normalitas Cl min, molaritas Cl min, persen dan ppm Cl min ya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Oke, nah pertama yang akan kita bahas adalah konversi dari normalitas ke molaritas dulu. Ini yang paling mudah ya. Tadi informasi yang kalian miliki adalah kamu memiliki BaCl2 dua normalitas. Maka kalau kamu mau mengkonversi normalitas menjadi molaritas, itu kan begini persamaannya ya. Normalitas suatu senyawa itu sama dengan molaritas senyawa dikali jumlah valensinya. Selesai. Jadi dari sini ke sini. Jadi kalau misalkan nanti di soal itu ditanyakan, diminta untuk mengkonversi konsentrasi dari normalitas ke molaritas, begitu juga dengan kalian jika diminta untuk mencari konsentrasi ionnya, langkah pertama yang kalian lakukan adalah ionisasikan dulu. Ya, kamu punya BaCl2, ionisasikan menjadi Ba2 plus dan 2Cl min. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita lihat perbedaan dari normalitas dan molaritas ya. Untuk normalitas, kalau konsentrasi senyawanya dua normalitas, maka semua konsentrasi ionnya itu sama, tidak terpengaruh oleh koefisien karena sudah dinormalkan. Maka konsentrasi senyawa dan konsentrasi ionnya besarnya sama ya. Di sini dilihat konsentrasinya dinormalkan, konsentrasi senyawa besarnya sama dengan konsentrasi ion ya, normalitas. Nah, kalau molaritas, konsentrasi senyawa dengan konsentrasi ion itu dipengaruhi oleh koefisien. Dilihat ya, konsentrasi ion itu adalah konsentrasi senyawa dikalikan koefisien ionnya. Dapat dilihat di sini. Untuk ion Cl- itu koefisiennya 2. Maka molaritas Cl- adalah 2 dikalikan molaritas BaCl2. Jadi konsentrasi senyawa itu tidak sama dengan konsentrasi ionnya, kecuali koefisiennya 1. Seperti itu. Nah, sekarang di sini apa maksudnya nih mengecil dan gede? Ini adalah kaitan antara normalitas dengan molaritas. Nah, ingat ya, normalitas ini dia sudah dikaitkan dengan nilai valensi. Sudah dikalikan dengan valensi. Valensi BaCl2 adalah 2. Maka kalau kamu mau mengkonversi dari normalitas ke molaritas, nah dilihat di sini, normalitas adalah molaritas dikali jumlah valensi. Berarti kalau di sini normalitasnya 2, jumlah valensinya kan kamu tahu di sini 2, berarti molaritasnya 1. Maka kalau kamu mau mengkonversi dari normalitas ke molaritas, itu mengecil karena akan kamu bagi jumlah valensi. Kebalikannya, kalau kamu mau mengkonversi dari molaritas ke normalitas, itu dia membesar karena dikalikan dengan jumlah valensi ya. Jadi di sini satu molaritas dikalikan 2, jadi normalitas. Nah, jangan tertukar ya antara molaritas dengan normalitas. Normalitas itu pasti lebih besar kalau valensinya lebih dari 1. Ya, jadi sekarang kalian sudah bisa mencari konsentrasi ion, normalitas, dan molaritas. Nah, jadi ingat, kalau untuk konsentrasi ion, normalitas, dan molaritas itu ionisasikan dulu ya. Berbeda dengan persen dan ppm. Jangan tertukar ya. Kita lihat dulu. Kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita hitung. Nah, jadi yang di sini sudah dapat nih kita datanya ya. Molaritas BaCl2 itu 1 molaritas. Normalitas Ba2 plus itu 2 normalitas. Begitu juga dengan normalitas Cl-, 2 normalitas. Molaritas Ba2 plus 1 molaritas. Nah, molaritas Cl-nya 2 molaritas ya. Karena tadi dikalikan dengan koefisien Cl ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung mengenai persen dan ppm. Nah, di sini adalah data dari larutan yang kalian miliki ya. Datanya 500 ml BaCl2 2 normalitas. Nah, ini tolong biasakan diuraikan. Normalitas itu adalah GST per liter.
Ini supaya mudah nanti kamu mengkonversinya ya. Kalau hanya dituliskan normalitas saja biasanya kamu lupa. Ini tuh per liter ya, GST per liter. Nah, sekarang kita lihat yang kamu akan mengubah normalitas ini menjadi persen dan ppm. Persen itu apa? Persen itu adalah gram per 100 mililiter. ppm itu apa? ppm itu adalah miligram per liter. Nah, berarti kalau kamu mau mendapatkan persen, kamu punyanya normalitas, ini kan sebetulnya penurunan dari rumus ini ya. Normalitas itu adalah 10 dikali persen dikali BJ per BST. Nah, berarti kalau di sini kamu mau mencari persen, nah di sini persen kan, maka BST-nya naik, jadi normalitas dikalikan BST, 10-nya turun, dibagi 10. Jadi dapatlah rumus ini ya. Jadi ini sudah penyederhanaan. Ya, sebenarnya dari sini kalau kamu lupa rumusnya, turunkan saja dari sini ya. Kalau ini harus sudah hafal ya. Jadi persen adalah normalitas dikali BST dibagi 10. Jadi kalau kamu mau mencari persen dari BaCl2, normalitasnya kan punya nih kita di sini ya. Dua normalitas dimasukkan. Nah, ingat ya, dua normalitas itu adalah 2 GST per liter, ya kan? Nah, dikalikan BST-nya 104 dibagi 10. Nah, di sini itu kenapa sudah persen? Karena di sini kamu bagi 10. Liter di sini adalah 1000 mililiter. Ketika kamu bagi 10 dia menjadi 100 mililiter ya. Jadi sudah langsung persen ya. Jadi di sini untuk BaCl2 normalitas itu setara dengan BaCl2 20,8%. Bagaimana dengan ppm-nya? Nah, ppm-nya ini bedanya kan di sini nih. ppm itu bedanya dengan persen hanya satuannya saja. Di sini gram menjadi miligram. Berarti dikalikan berapa? Nah, 100 mililiter menjadi liter. Berarti kan di sini kita tulis ya. Kalau di sini kamu punya gram per 100 mililiter, mau kamu ubah menjadi miligram per liter itu adalah 1000 mililiter ya. Berarti kan yang di bawahnya dikalikan 10, yang di atasnya dikalikan 1000 ya. Nah, kita lihat saja ini sudah disederhanakan, maka kalau kamu mau mendapatkan ppm, jadi kan ini dikalikan 10 dan dikalikan 1000, maka sebetulnya harusnya dikalikan 10.000, ya kan? Nah, karena di sini sudah dibagi 10, 10.000 dibagi 10, jadi di sini tinggal dikalikan 1000. Jadi untuk ppm itu langsung saja normalitas kali BST dikali 1000 selesai, gitu ya. Jadi ppm BaCl2 adalah 208.000 ppm, begitu ya. Berarti hubungan persen dan ppm, nah ini juga boleh ya kamu catat ya, hubungan persen dan ppm. ppm itu adalah berapa kalinya persen nih? 10.000 ya. Jadi boleh juga nanti kamu tuliskan ya. ppm itu adalah persen dikalikan 10.000 ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sekarang kamu sudah punya persen dari BaCl2 dan ppm dari BaCl2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa persen dan ppm dari ion-ionnya ya. Jadi kalau kamu mau memeriksa nih, kamu sudah betul belum sih menghitung persen dan ppm-nya? Kamu lihat saja, apakah ppm-nya itu 10.000 kalinya dari persennya? Atau apakah persennya itu ppm-nya dibagi 10.000, begitu ya? Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini kamu sudah dapat ya data persen BaCl2 dan ppm BaCl2. Sekarang kita akan menghitung yang ini nih, persen dan ppm dari ion-ionnya ya. Ini kan persen dan ppm dari senyawanya. Oke, nah ini nih kata kuncinya. Jadi untuk persen dan ppm, ingat ya tadi satuannya persen itu adalah, eh, kita tulis lagi, persen itu adalah gram per 100 mili. ppm
itu adalah miligram per 1000 mililiter. Maka baik persen maupun ppm itu satuan jumlah zatnya adalah gram ya, gram dan miligram. Maka boleh dikalikan FK. Jadi untuk menghitung persen Ba2+ atau persen ionnya ya, baik Ba dan Cl. Nah, jadi kalau kamu mau menghitung persen Ba2+, gunakan FK-nya, atasnya Ba. Kan yang kamu cari Ba ya. Jadi ARBA per MRBaCl2 dikali persen BaCl2. Dapat tuh kamu persen Ba2+. Berarti kalau untuk Cl-nya, atasnya itu Cl. Nah, ingat, Cl-nya ada berapa? Kan BaCl2. Berarti Cl-nya ada 2. Maka untuk FK-nya yang di atas adalah 2 kali ArCl dibagi MrBaCl2 dikali persen BaCl2. Ya. Jadi untuk persen Ba2+ adalah 13,7%, persen Cl- adalah 7,1%. Begitu juga dengan ppm-nya ya, tinggal dikalikan saja FK-nya dikalikan ppm-nya. Nah, nanti didapatkan 137.000. Nah, kita cek betul tidak apakah ppm-nya ini adalah 10.000 dari persennya. Sudah betul ya? Nah, seperti itu. Jadi ingat, untuk FK-nya, ingat yang di atas adalah yang mau kamu cari. Yang di bawah itu yang kamu punya datanya. Kemudian dilihat jumlah ionnya. Cl ini kan ada 2. Jadi di FK-nya jangan lupa Cl-nya dikalikan 2. Nah, biasanya suka terlupa di bagian sini ya. Oke, berarti kita sekarang sudah dapat konsentrasi ion-ionnya ya, baik Ba maupun Cl. Oke, nah sekarang setelah kita mendapatkan dapat mengonversi nilai kualitasnya atau dua normalitasnya, pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan adalah kuantitas ya, dibuat dari berapa gram BaCl2 2H2O. Nah, ini kemarin sebetulnya sudah kita pelajari dari membuat larutan dari zat padat ya. Jadi jangan dilupakan, ini kita ulang-ulang terus ya. Nah, sekarang jadi kalau yang ditanyakan itu adalah nilai kuantitas ya, di sini berapa gram yang ditanyakan, maka 500 mililiternya ini pasti kamu pakai. Kita lihat ya. Nah, ini adalah penyederhanaan rumus dari yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah gram dari hidratnya. Kemarin juga ya kita menggunakan FK. Jadi MR hidratnya ditaruh di atas karena ini yang kita cari ya. Nah, ini sebetulnya volume BaCl2 dikali normalitas BaCl2 dikali BST BaCl2 ini hasilnya adalah gram BaCl2. Jadi gram BaCl2 dikalikan FK untuk hidratnya nanti kita dapat gram hidratnya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dilihat satuannya. Jadi kamu kalau menuliskan rumus ini tolong dituliskan satuannya yang lengkap ya. Maksudnya apa? Nah, di sini kalau di sini kamu menggunakan data normalitas, normalitas itu satuannya kan GST per liter. Per liter ya. Jadi di sini volumenya supaya mudah kamu coret berarti harus disamakan. Kalau di sini kamu pakai normalitas berarti di sini volumenya kamu konversi dulu menjadi liter ya. Memang kan kamu tahunya di sini 500 mililiter, tapi kalau misalnya di sini kamu langsung masukkan 500 mililiter berarti nanti kamu dapatnya miligram ya. Harus dikonversi lagi. Jadi di sini saja langsung kamu tulis volumenya dalam liter. Nah, jadi perhatikan nih satuannya baik-baik. Kalau tidak kamu tulis, biasanya di sini nanti kamu langsung masukkan 500. Berarti nanti hasilnya dapat 12.200. Jadi salah ya. 12.200 itu benar, tapi kalau satuannya miligram. Nah, biasanya kamu suka lupa tuh. Jadi jangan lupa ya, satuannya ini tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini jadi rumusnya sudah disederhanakan, boleh seperti ini atau boleh juga kamu cari dulu ya gram BaCl2-nya. Kalau kamu pusing kepanjangan rumusnya, gram BaCl2-nya kamu cari dulu. Pastikan satuannya gram bukan miligram ya. Kemudian baru kamu kalikan FK hidratnya. Nah, didapatkan gram BaCl22H2O yang harus ditimbang adalah 122 gram untuk membuat 500 mili BaCl2 2 normalitas ya. Oke. Nah, nah jadi rumus yang tadi, nah ini kan sebetulnya masih panjang ya. Nah, ini sebetulnya masih bisa disederhanakan. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi ini tadi adalah rumus panjangnya ya. Kita uraikan dulu. FK itu diuraikan kan menjadi
MR BaCl2 2H2O per MR BaCl2. Sedangkan BST BaCl2 itu kalau kamu uraikan kan sebetulnya MR BaCl2 dibagi valensi. Nah, jadi ini tuh sebetulnya bisa dicoret ya. Jadi ini boleh langsung kamu coret. Ini dicoret, ini dicoret. Berarti kalau ini sudah habis, ini kan ada di bawah, ini ada di atas, jadi bisa dicoret ya. Nah, ini kalau sudah habis, maka MR dari hidratnya, ini boleh nih dibagi dengan valensi BaCl2. Nah, berarti kalau MR hidrat dibagi valensinya, maka dia menjadi BST BaCl2 2H2O. Jadi gini, kalau kamu mencari gram BaCl2 2H2O, kalau sebenarnya kalau kamu mencari gram BaCl2 saja, itu rumusnya kan volume BaCl2 dikalikan normalitas BaCl2 dikalikan BST BaCl2. Nah, kalau kamu mau mencari gram hidratnya, nah BST-nya ini boleh langsung diganti dengan BST hidratnya. Tapi yang perlu diperhatikan, volume dan normalitasnya tetap volume dan normalitas BaCl2, bukan volume dan normalitas hidrat. Ya, tolong ini diperhatikan. Jadi kamu kalau menuliskan rumus, itu identitasnya itu harus lengkap ya. Ini gram siapa ditulis. Yang mau kamu cari itu gram hidrat, bukan gram BaCl2 begitu ya. BST-nya BST siapa? BST hidrat atau BST BaCl2 itu harus kamu tuliskan dengan jelas. Begitu juga dengan volume dan normalitasnya ya. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung semua nih. Eh, Kalian sudah bisa mengkonversi konsentrasinya dari normalitas menjadi molaritas, persen, dan ppm ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi sebetulnya kan konsentrasi itu banyak, tidak hanya eh, normalitas, persen, dan ppm saja, tapi yang akan selalu dan kalian jumpai di laboratorium itu adalah 4 konsentrasi ini. Jadi kita biasakan latihan yang 4 ini saja dulu ya. Nah, kemudian semuanya sudah bisa kalian hitung ya, mengkonversi nilai kualitasnya maupun menghitung nilai kuantitasnya. Jadi jangan sampai tertukar. Jangan bingung kalau yang ditanyakan itu nilai kuantitas, maka kamu libatkan informasi kuantitasnya. Kalau yang ditanyakan nilai kualitas, maka kamu hanya menggunakan nilai kualitasnya saja. Ininya jangan dipakai. Nah, biasanya kamu ini suka diikutkan, jadi salah ya. Jangan. Jadi kamu hanya perlu menggunakan informasi kualitasnya saja seperti itu. Oke, poin-poin kritisnya ini ya. Kalau yang ditanyakan nilai kualitas, konversi data kualitasnya saja. Kalau yang ditanyakan nilai kuantitas, libatkan nilai kuantitas yang diketahui yang tersedia ya. Kemudian satuan nih, uraikan satuan yang digunakan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kamu butuhnya dikalikan liter, ya sudah dikonversi dulu menjadi liter. Valensi, nah ini yang suka kelupaan ya. Uraikan senyawa menjadi ion ya agar tidak lupa memperhitungkan valensinya. Oke, jadi untuk materi menghitung konsentrasi ion dalam larutan tunggal sampai di sini. Terima kasih.